Halo tim, balik lagi sama gue Irfan di Fast Break tanggal 18 Oktober 2021. Seperti biasa gue akan memberikan berita-berita terkini tentang basket, mau dalam negeri maupun luar negeri ke kalian semua. Berita pertama ada dari Rans yang kasih bocoran pemain barunya lagi. Seperti sebelumnya, si Rans juga ngasih bocoran pemain, dan itu udah bisa ketebak lah ya, yaitu Okiwira. Dan emang Okiwira gitu kan, gampang banget lah gitu, itu masih easy lah. Nah kalau yang ini menurut gua masih lebih susah. Dia kasihin pemainnya tuh kurang jelas lah gitu, masih abu-abu, dan fotonya juga nggak menunjukkan siapa pemain itu gitu. Kalau Okiwira kan udah kelihatan gitu ya, rambutnya bagi dua, sharpshooter, siapa lagi gitu kan. Nah kalau ini dia cuman kasih clue mantan juara IBL dan ABL. Nah, kalau tebakan gua yang juara IBL dan ABL itu pemain CLS Knight pasti kan, ABL. Kalau pemain CLS Knight yaitu Bima Rizky menurut gua. Dia kan pernah juara ABL juga kan, terus tahun lalu juga juara IBL bareng SM. Jadi setelah yang gua lihat-lihat, gua research, itu sih Bima Rizky. Kalau buat teman-teman yang tahu, tim M yang tahu nih, selain Bima Rizky siapa, coba komen di bawah. Siapa ya? Kalau menurut gua sih Bima Rizky udah kelihatan banget lah gitu kalau gua ya. Dan berita selanjutnya, berita nomor 2, gue ingin mengucapkan congratulations buat tim badminton yang baru aja menjuarai Piala Thomas selama 19 tahun lamanya. Congrats buat kita semua. Tapi ada berita buruknya, yaitu Indonesia dijatuhkan sanksi oleh WADA, itu World Anti-Doping Agency, karena kita ini dianggap tidak patuh terhadap ketentuan anti standar doping dunia. Seperti yang minggu gue bilang, itu Indonesia telat mengirim sampel hasil tes anti doping ke WADA gitu ya. Sanksi sendirinya pun ada dua. Jadi kayak kemarin kalau kalian nonton, itu bendera Indonesia nggak bisa dikibarkan karena salah satunya yaitu sanksi ini. Ini dikibarkan tuh kemarin bendera PBSI. Dan yang kedua, Indonesia dilarang melakukan kegiatan olahraga regional hingga internasional, dan pokoknya nggak boleh menggelar kegiatan olahraga lah itu berskala internasional maupun regional gitu. Berarti dengan kata lain ya, kita tidak bisa mengikuti event FIBA World Cup 2023 dan FIBA Asia Cup 2022. Nah kalau menurut gue sih ini disayangkan banget gitu ya, sangat disayangkan lah, karena kelalaian satu dan lain hal jadi semuanya terdampak gitu. Kalau harapan gue semoga kedepannya ada solusinya lah gitu, solusi yang win-win solution buat kita semua. Itu sih, soalnya sayang banget kan nggak ada FIBA World Cup yang kita jadi tuan rumahnya juga kan, terus kita nggak bisa jadi ikut FIBA Asia gitu kan. Ya menurut gua sayang aja sih, karena satu masalah gitu. Semoga kedepannya dapat titik terangnya lah gitu tim M. Berita ketiga ada lagi berita dari DBL yang selangkah lagi menuju semifinal. Kalau prediksi gua, dari bagian kiri yang nantinya akan naik di semifinal sih Alizar dan Bukit Sion ya. Udah prediksi gua lah ya. Nah kalau memang itu kejadian, itu bakal jadi big match karena kalau kita lihat match up antara Aaron dan Alvaro ini sangat menarik gitu ya, karena sama-sama punya postur, tipe-tipe permainannya juga sama. Mungkin kalau dari segi pengalaman si Aaron ini lebih berpengalaman mungkin, tapi kalau Alvaro memang ya kita tahu lah juga salah satu scorer gitu di basket. Nah menurut gua seru banget sih, sama-sama punya speed dan agility-nya juga. Dan lalu dari bagian kanan ada yang bakal lolos, itu menurut gua ya SMA 71 dan SMA 28. Sabta Eka ini 71, tahun lalu juga sebagai finalis kan, tahun DBL yang mulai. Walaupun ditinggal sama Ananta Dendi dan si Hafiz ini, tapi dia masih inilah menurut gua masih bagus lah regenerasinya gitu. Nih juga kalau dari SMA 28 itu ada sosok pentingnya nih, yaitu si Harsha Abutan. Nah ini juga pemain bagus, ini pemain timnas juga, ke Jurnas gitu. Gue pernah ngikutin dia memang bagus gitu, pastinya, drive-nya gitu. Ini bisa nembak juga, ini salah satu jantungnya SMA 28 sih menurut gue. Jadi kita tunggu aja lah pertemuan antara kedua sekolah ini. Buat teman-teman yang mau nonton, bisa banget nonton di DBL Play atau di YouTube-nya DBL Play. Udah makin seru sih sekarang tuh, udah semifinal pasti seru-seru. Gitu sih, kalau jagoan gua tetep lah the one and only Bukit Sion.
Selanjutnya berita keempat, ada beberapa wajah baru di Hang Tua, pemain-pemain muda. Ada Kevin Tita Sanjaya, mantan pemainnya SM. Ada juga Fafa yang baru masuk. Ada juga Ferry yang main juga buat Pon Jatim. Dan ada juga calon rukinya itu M Jaidra dan M Jaidra. Hang Tua juga terlihat lebih proper lah buat roster. Maksudnya pemain mudanya oke, tapi menurut gua masih belum komplit lah kalau memang seniornya cuman Fafa gitu ya kan. Kalau Kelly kita nggak tahu kan statusnya gimana gitu. Menurut gua bagus sih buat jangka panjang ya, tapi kalau buat mau compete di playoff menurut gua rada berat buat IBL gitu ya. Tapi apakah Hang Tua bisa jadi lebih baik lagi ya, nggak tahu sih, pemain muda kan masih minim pengalaman juga. Mungkin yang kayak Kelvin Tita Sanjaya mungkin pernah main di Satria Muda tapi minute playnya dikit gitu. Gue berharap sama Fafa banget sih bisa membimbing tim ini gitu. Jadi lebih bagus lah, apalagi habis ditinggal Abraham Wenas. Nggak ada skorernya lagi gitu, jantungnya tuh pergi gitu. Jadi siapa yang mau menggantikan Abraham Wenas gitu kan. Jadi ya semoga Hang Tua ini dengan pemain-pemain mudanya bisa mengolah timnya dengan baik gitu, bisa compete di playoff. Itu aja tim M yang bisa gue sampaikan hari ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Bye.